الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن تبعهم إلى يوم القيامة. بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وقال أيضا: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, yang apabila kita menghitung nikmat Allah pasti kita tidak akan dapat menghitungnya. Dan tantangan itu Allah sampaikan kepada kita dalam satu ayat: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah pastikan akan tidak dapat menghitungnya. Oleh karena itu kaum muslimin, tugas kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri, kita juga tidak akan mampu mensyukuri semua nikmat Allah. Oleh karena itu kaum muslimin, gunakanlah nikmat yang telah Allah berikan itu untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar kita semua nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita ikuti baginda Nabi, dan itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini khatib mengangkat tema tentang mahasiswa dan masa depan umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, mahasiswa itu adalah bagian dari pemuda, dan apabila dia menyandang sebagai seorang muslim, maka dia adalah sebagai seorang pemuda muslim. Seorang pemuda muslim, kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat sejarah bahwa bagaimana Islam berkembang di tangan pemuda-pemuda Islam, sehingga ada pepatah Arab mengatakan, laisal fata man yaqulu ka'ana abi walakinnal fata man yaqulu ha ana. Tidaklah seorang pemuda itu membanggakan orang tuanya, melainkan pemuda itu mengatakan inilah aku. Itu artinya pemuda itu dilihat dari performanya, dilihat dari kualitasnya. Begitu juga mahasiswa kita, apalagi mahasiswa Islam. Bahwa kita lihat peradaban bangsa kita tidak lepas dari bagaimana peran mahasiswa Islam untuk kemudian mengatur perjalanan bangsa kita ini. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita perlu menggugah kembali semangat perjuangan yang ada dalam diri mahasiswa Islam, agar mereka memberikan perhatian yang besar kepada kemajuan Islam, kemajuan bangsa dan negara kita ini, karena mayoritas bangsa kita ini dihuni oleh umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah,
Secara umum ada 3 peran pemuda Islam atau peran mahasiswa Islam yang harus diingat oleh para mahasiswa. Yang pertama adalah bahwa mahasiswa itu adalah sebagai agen perubahan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai agen perubahan, bagaimana mahasiswa Islam itu tampil dalam setiap momen perjalanan sejarah bangsa kita. Baik itu mereka mengkritisi para pemimpin-pemimpin negeri yang tidak lagi berlaku adil, tidak lagi memperhatikan rambu-rambu hukum, tidak lagi berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat, maka mahasiswa tampil terdepan. Dan hal itu dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat. Di dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran ayat 104, Allah mengatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'ul khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yad'ul khair, mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan pada ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan keji dan munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka ini orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, perlu ada ilmu untuk melakukan perbaikan yang rusak di tengah-tengah umat. Kita lihat hari ini kaum muslimin rahimakumullah, minimnya keingintahuan atau menuntut ilmu di kalangan mahasiswa Islam sehingga melemahkan semangat perjuangan mereka. Padahal kaum muslimin rahimakumullah, dakwah itu membutuhkan ilmu. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Yarfa'u alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah angkat orang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mahasiswa sebelum mengkritisi perjalanan bangsa kita ini, tentu saja mereka harus memiliki keilmuan terlebih dahulu. Harus mereka memiliki keimanan yang kuat. Karena seorang pejuang Islam banyak godaan tantangannya, banyak ujian dan cobaannya, dan bisa jadi musibah datang silih berganti dalam perjuangan mereka itu. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, tuntutlah ilmu. Mahasiswa Islam itu identik dengan membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mahasiswa Islam itu identik dengan budaya ilmu, karena Allah juga mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kita lihat kaum muslimin rahimakumullah, minat baca di antara mahasiswa kita hari ini turun secara drastis. Mereka banyak mengkritisi, akan tetapi kurang informasi. Banyak memberikan saran, tetapi idenya sangat dangkal. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimakumullah, kita perlu kembali budaya ilmu sebagai bekal menjadi agen perubahan bagi mahasiswa kita. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-alim amillah fil ardi, orang berilmu itu adalah kepercayaan Allah di muka bumi. Dan menuntut ilmu itu, kata Rasulullah SAW, man kharaja fi talibil ilmu wa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang menuntut ilmu, keluar untuk menuntut ilmu, keluar rumahnya untuk menuntut ilmu, sesungguhnya dia berada dalam jihad fi sabilillah sampai dia kemudian kembali ke rumahnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua adalah bahwa mahasiswa itu merupakan pemimpin masa depan. Kita lihat pemimpin hari ini kaum muslimin itu adalah mahasiswa atau pemuda di masanya. Tidak ada pemimpin hari ini yang instan. Dia butuh proses, dan proses yang paling memungkinkan untuk dia matang secara intelektual, matang secara kejiwaan, matang secara akhlak, yaitu adalah ditempa melalui perguruan tinggi. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, masa-masa kuliah adalah masa-masa perjuangan yang harus menjadi catatan bagi mahasiswa.
Gunakanlah kesempatan yang mulia ini untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, karena ada masa depan yang akan kita sungsong. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, ya alladzina amanu ittaqullah illadzina taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah diri itu memperhatikan, masing-masing itu memperhatikan masa lalu mereka untuk apa? Masa depan mereka. Oleh karena itu kaum muslimin, kita harus mempersiapkan masa depan kita dengan sungguh-sungguh untuk kemudian kita membekali diri pada hari ini. Ilmu, keimanan, akhlak, dan seterusnya itu harus disiapkan hari ini kaum muslimin rahimahullah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepemimpinan itu kepada orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, tidak beriman dan tidak berilmu. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adul ladzina amanu minkum la yastakhlifan ladzina min qablihim kama istakhlafal ladzina min qablihim. Wa'adul ladzina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah berjanji kepada orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh akan memberikan kepemimpinan di muka bumi ini sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Itu artinya kaum muslimin rahimakumullah, janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu adalah kepemimpinan. Dan bentuk amal saleh bagi seorang mahasiswa hari ini adalah bagaimana mereka belajar sungguh-sungguh, mengisi akal mereka dengan ilmu, bersungguh-sungguh membaca, dan bacalah apa yang positif, segala cabang ilmu, agar ketika kepemimpinan itu datang kepada dirinya, dia siap secara intelektual, dia siap secara moral, dia siap secara kejiwaan. Itu yang kedua kaum muslimin. Yang ketiga adalah mahasiswa merupakan sebagai penjaga moral dan etika bangsa. Dulu kami ingat ketika mahasiswa, bahwa mahasiswa itu adalah kaum elit, dianggap kaum masyarakat yang elit untuk kemudian menjaga moralitas bangsa ini. Oleh karena itu setiap perjalanan bangsa yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan aturan, yang tidak adil, yang tidak memperhatikan rakyat, mahasiswa terdepan mengkritisi, terdepan melakukan demonstrasi, terdepan mengingatkan. Dan mereka betul-betul menjalankan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi faman lam yastati' fa bilisanihi faman lam yastati' fa biqalbi wa dzalika dhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, kata Rasulullah SAW, maka hendaklah mereka cegah dengan tangannya. Ketika dia tidak mampu mencegah dengan tangannya karena tidak memiliki kekuasaan, maka hendaklah mereka itu mencegah dengan lisannya, kata Rasulullah. Dan apabila kemudian lisannya juga tidak mampu, maka dia itu cegah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Ayat Allah juga mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya di orang-orang yang beramal soleh dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyeru kepada Allah dan beramal soleh dan mengatakan, kami ini adalah seorang muslim. Jadi perkataan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh itu adalah perkataan dakwah. Dan itu yang Allah sampaikan, umat yang terbaik, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia, kata Allah. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Kita umat yang terbaik kaum muslimin. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan kita ini adalah umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mahasiswa Islam harus tampil lebih baik dari yang lain. Jadikan prestasi kita itu sebagai hari-hari kita yang kita isi dalam kehidupan kita.
Itulah makna wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Untuk itulah kaum muslimin rahimakumullah, khutbah ini mengingatkan kita semua, marilah terutama bagi mahasiswa-mahasiswa kita, mahasiswa muslim yang ada di Universitas Muhammadiyah ini, tampillah menjadi pemimpin masa depan, tampillah menjadi agen perubahan, tampillah untuk menjaga moralitas dan etika bangsa dan negara kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in min ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haitsu ma kuntum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita merenungi kehidupan kita. Untuk apa kita hidup ini? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, ada dua tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah nukilkan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak ada kujadikan jin manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Itulah hakikat yang pertama sekali kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah Rabbmu, Tuhanmu, menyampaikan kepada malaikat bahwa dia akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Artinya kita untuk memakmurkan muka bumi ini, memimpin muka bumi ini. Oleh karena itu kaum muslimin, hakikat penciptaan kita ini jangan kita lupakan. Jadikanlah kehidupan kita itu diisi dengan ibadah kepada Allah dan memakmurkan muka bumi ini, agar tujuan penciptaan kita di muka bumi ini betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan keimanan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan inayah kepada kita, agar kita semua ini yang hadir betul-betul mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa Muhammad wa barik 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.